Bab 2940. Disambut para tetua. Teman seiman Cheng bisa ke sana dan menunggu formasi dimulai. Gyoker Fan menunjuk ke arah diagonal di depan, di mana banyak murid muda berkumpul. Setelah beberapa saat, formasi bintang padat akan terbuka dan kami dapat memilih untuk memasuki formasi untuk mendapatkan token berkualitas lebih tinggi. Di sana adalah tempat semuanya menunggu untuk masuk. Kakak, kamu tidak pergi? Sarah Fan bertanya. Tentu saja aku tidak membutuhkannya. Aku adalah putra suci, yang mampu tentu akan bekerja keras dan akan menjadi salah satu kultivator yang memimpin pembukaan formasi nantinya dan akan berdiri di panggung formasi untuk menjaga cahaya Reiki agar tidak redup. Gyoker Fan berkata dengan bangga. Eric Kin berdiri di bawah dan menunggu, sementara dirinya sangat diperhatikan, berdiri di tempat tinggi untuk mengontrol formasi. Perbedaan identitas terlihat jelas. Teman seiman Cheng, bagaimana kalau aku membawamu ke sana sekarang, kata Gyoker Fan. Kurasa tidak perlu, seseorang akan segera menjemputku. Eric Kin melihat beberapa orang terbang pada saat ini dan menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan. Teman seiman Cheng, kamu terlalu banyak berpikir. Gyoker Fan mengerutkan kening dan mengabaikan ucapan Eric Kin. Formasi akan segera dimulai dan semua orang di keluarga Han sangat sibuk sekarang dan aku mendengar bahwa formasi besar bintang padat telah diubah kali ini, jadi perlu diatur kembali dengan lebih berhati-hati. Tidak apa-apa, aku pikir mereka akan datang nanti, kata Eric Kin. Hehe, semua tuan besar terlalu sibuk dengan urusan lain dan tidak punya waktu untuk menjemputmu. Tetapi karena kamu bersedia menunggu, maka aku akan pergi dulu. Gyoker Fan, wajahnya menjadi berat dan berniat pergi. Eric Kin ini masih bergaya di depannya, tak tahu malu. Secara halus, itu disebut pria jenius yang diundang oleh Sekte HOIW. Namun kenyataannya, banyak dari mereka adalah kultivator muda yang tidak bisa mendapatkan token di luar dan memohon bantuan Sekte HOIW. Dia mengambil inisiatif untuk membawanya ke sana demi Vinolasu, tapi dia masih pilih-pilih. Dia kira dia siapa. Jika nanti dia menghubungi mereka untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa mereka tidak datang untuk menjemputnya, bukankah dia hanya bisa lewat sendirian saja ke sana? Tapi ini ada baiknya juga. Tepat sekali untuk membiarkan Vinolasu melihat kejatuhan pria ini dan mengetahui bahwa di depan sekte besar, dia tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali. Gyoker Fan, menurutmu siapa yang tidak sempat menjemput teman seiman Cheng? Saat dia hendak berbalik dan pergi, Gyoker Fan tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di belakangnya dan suaranya sedikit familiar. Aku mengatakan bahwa para tetua sekte sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menjemput tamu biasa. Gyoker Fan juga tidak peduli, lalu menjawab. Tapi setelah berbicara, suara itu tiba-tiba terasa sedikit familiar. Setelah melihat ke sampingnya, mata Sarah Fan langsung melebar. Siapa bilang teman seiman Cheng adalah tamu biasa? Haha, memang benar, kita tidak ada waktu untuk bertemu orang lain, tetapi untuk teman seiman Cheng harus ada. Pada saat ini, suara kasar lainnya terdengar. Setelah merasakan suara langkah kaki di belakangnya, ada yang tidak beres dan Gyoker Fan tersentak dan menoleh dengan tiba-tiba. Kemudian, dia terkejut menemukan ayahnya, Hasan Fan dan Suga Han berjalan berdampingan dan ada banyak tetua sekte di belakangnya, semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Ayah, Penatua Han, kalian ini sedang apa? Sebelum Gyoker Fan bisa mengerti, dia melihat Suga Han melewatinya dan meletakkan tangannya di bahu Eric Kin dengan ramah. Teman seiman Cheng, kami masih menunggumu di depan. Kenapa kamu tidak memanggil saat kamu datang? Kami akan menyuruh orang-orang Sekte HOIW datang ke gerbang gunung untuk menyambutmu secara langsung. Para senior dan tetua, kalian menunggunya di aula utama sebelumnya dan kalian masih berencana pergi ke gerbang gunung untuk menemuinya. Gyoker Fan langsung kaget dan hampir mengira bahwa dia salah dengar. Segera setelah dia selesai berbicara, pada waktu yang sibuk ini, tidak ada yang peduli dengan jenius yang diundang dan akhirnya, Suga Han berlari dan menamparkan wajahnya. Tidak hanya Suga Han, tetapi juga ayahnya sendiri,
Penatua Wen dan bahkan semua anggota senior Sekte HWW. Ada apa? Kalian semua berlarian untuk bertemu pelatihan tanpa partai di tahap awal fase penilaian. Apakah ada yang salah? Ayah, apakah kamu salah? Kamu semua di sini untuk menyapa teman seiman Cheng ini. Sarah Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana bisa salah? Kamu dan kakakmu baru saja kembali. Tahukah kamu, teman seiman Cheng adalah leluhur perintis dari Sekte Kebenaran yang baru-baru ini naik daun. Sang dermawan yang menyelamatkan Yuna dan juga Master Pola Dewa yang memperbaiki formasi bintang padat Sekte HWW dan bahkan membuatnya menjadi sempurna kembali. Meskipun Hasan Fan tidak senang dengan Eric Qin, di depan begitu banyak orang, dia harus tetap menghormati Eric Qin. Lagi pula, apa yang telah dilakukan Eric Qin adalah kebaikan besar bagi Sekte HWW dan jika dia acuh tak acuh, dia juga akan membuat para murid Sekte tidak puas. Leluhur perintis Sekte, penyelamat dan Master Pola Dewa. Dia yang memecahkan masalah formasi bintang padat. Sarah Fan dan Gyoker Fan tampak bingung dan hati mereka seolah akan meledak. Dalam perjalanan kembali, Sarah Fan juga bertanya kepada kultivator Sekte mengenai formasi bintang padat. Tapi dia tidak tahu bahwa Eric Qin yang selama ini berjalan bersamanya, tampaknya tidak ada yang istimewa, ternyata adalah master yang menguasai Pola Dewa. Gyoker Fan tahu lebih banyak dan bahkan melihat Pola Dewa dibuat oleh Eric Qin itu sendiri. Tapi tak satu pun dari mereka berpikir bahwa master itu sebenarnya adalah Eric Qin. Tak heran jika langsung disambut oleh banyak tetua, tindakan Eric Qin memang sepadan. Teman seiman Cheng, ini pasangan seiman Anda teman seiman Su, kan? Kami sudah menyiapkan tempat di atas panggung, silakan ikut denganku. Penatua Wen tersenyum dan kemudian para tetua mengepung Eric Qin dan Vinola Su dan berjalan ke atas. Melihat semua orang pergi, wajah Gyoker Fan memerah, seolah-olah dia telah ditampar. Awalnya, dia menggunakan kualifikasi dan identitasnya untuk berpura-pura di hadapan Eric Qin. Alhasil, dia hanya putra suci dan pihak lain merupakan leluhur perintis dan juga Master Pola Dewa yang langka. Orang seperti itu, bahkan jika basis kultivasi rata-rata, siapa yang berani meremehkannya? Sudut mulutnya berkedut keras dan Gyoker Fan mengikuti tanpa suara. Teman seiman kakak ipar, adalah seorang kultivator toksin dan juga Master Pola Dewa. Identitas orang ini memang tidak sederhana. Sarah Fan tersenyum licik dan tiba-tiba menjadi lebih tertarik pada Eric Qin. Dia pandai menggunakan racun dan pikirannya sangat teliti, dia juga seorang Master Pola Dewa. Pasangan seiman Kak Vinola sepertinya tidak sebiasa yang dia duga. Di atas panggung, Eric Qin dan Vinola Su dengan hangat diundang oleh Suga Han dan yang lainnya untuk duduk di kursi para tamu terhormat. Vinola, ayo duduk di sini. Eric Qin tersenyum tak berdaya, dia menyukai keheningan dan tidak ingin terlalu menonjol, tetapi para tetua Sekte HWW mengucapkan terima kasih bersama, tidak pantas baginya untuk tidak duduk. Jadi, Eric Qin dan Vinola Su duduk di kursi VIP dekat tengah. Posisi ini membuat iri banyak murid muda. Di usia muda, bisa duduk berdampingan dengan senior yang menguasai seluruh sekte adalah momen yang diimpikan banyak orang. Setelah semua orang duduk, tiba saatnya formasi bintang padat dimulai. Ayo mulai. Para tetua yang baru terpilih mengeluarkan suara rendah dan batu roh berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti tetesan hujan ke semua bagian formasi sepanjang 100 meter. Kali ini bukan percobaan simulasi sebelumnya, melainkan operasi formasi besar yang sebenarnya, pemadatan token galaksi, sehingga skala operasi dan intensitas formasi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Gyoker Fan dan beberapa murid muda sekte tersebut mendukung formasi di mana-mana, membantu sirkulasi Reiki dan mengamati pembukaan formasi. Bersambung.